Alhamdulillah ya, kita telah tersambung di FB Live kita ya, setelah kita tadi pagi telah melaksanakan ya polling yang ternyata luar biasa antusias dari sahabat-sahabat ya. 5 sahabat kita, 6 sahabat kita berkenan untuk lanjutkan lagi ya, dan 1 sahabat kita yang belum setuju. Maka mohon izin, pada pagi hari ini, di hari Senin ini, kita adakan rutin setiap hari Senin ya, senantiasa kita berbagi tentang kajian kita spiritual public speaking, speak to impact ya. Alhamdulillah ya, sejatinya public speaking speak to impact ini telah kita laksanakan trainingnya secara offline, baik itu di Bandung ya, sempat beberapa kali angkatan, beberapa kali batch. Kita juga adakan di Klaten, di Yogyakarta, di Solo, serta juga sempat kita juga adakan di Pacitan ya. Dan beberapa kemarin kita agenda sebelum era pandemi, kita kemarin mau adakan ya, kita public speaking kita, training kita juga di Subang dan juga di daerah ya, Batang, daerah Pekalongan dan lain sebagainya. Namun karena adanya ya, yang luar biasa pada era pandemi kali ini, maka kita harus apa, senantiasa bagikan ilmu Allah yang luar biasa ini ya. Akhirnya apa, kita bukukan dan juga kita sharingkan lewat ya grup pembinaan kita FB, Sofil Official, maupun kita juga share di channel YouTube kita, Best Learning Center, sahabat semuanya. Baik, sahabat semuanya, luar biasa. Setelah setiap hari Senin kita senantiasa sharingkan kemarin ya, tentang yang pertemuan pertama adalah tentang ya, kita membahas mengapa kita harus belajar public speaking, mengapa kita harus menyerukan kebaikan. Ternyata fadilah-fadilahnya luar biasa ya, senantiasa kita didoakan oleh para penghuni langit, para penghuni bumi ya, senantiasa kita dapatkan ilmu yang bermanfaat, menjadikan apa, menjadikan amal jariah kita saat kita sudah di liang lahat sekalipun, masih saja senantiasa ya kita didoakan ya. Bukan hanya orang-orang ya keturunan kita, namun juga apa, tumbuhan, para hewan sekalipun turut mendoakan orang-orang yang senantiasa apa ya, para ulama pewaris ilmu para nabi yang senantiasa menyerukan kebaikan kepada orang lain ya. Masya Allah, luar biasa. Dan kemarin di pertemuan kedua kita juga telah membahas ya tentang teknik opening, teknik bagaimana kita juga untuk apa, di pertemuan juga ketiga kita merilis, mengendalikan glosofobia ya, mengendalikan nervous dan lain sebagainya. Maka bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung ya, mungkin di grup FB Sofia Official maupun menyimak ini di channel YouTube kita Best Learning Center, silahkan dicek lagi ya video-video kita sebelumnya. Setiap hari Senin kita rutinkan juga sharing bertahap demi tahap ya. Dan kemarin juga kita telah membahas tentang amazing ice breaking ya, mengapa kita harus ice breaking dan lain sebagainya. Dan juga pertemuan terakhir kemarin, hari Senin kemarin, kita telah membahas tentang teknik membuka hati, bagian salah satu ya dalam training kita ya, teknik bagaimana powerful komunikatif. Dan alhamdulillah materi-materi ini juga akhirnya kita bukukan, sahabat semuanya ya, kita bukukan agar lebih mudah lagi banyak sahabat-sahabat kita yang dapatkan ya fadilah manfaat dari ya training public speaking speak to impact ini, sahabat. Akhirnya kita bukukan, insya Allah semakin banyak lagi sahabat-sahabat yang dapatkan fadilah manfaatnya. Bagi sahabat yang ya, tema kita pada pagi hari ini adalah bagian lanjutan pelengkap dari teknik membuka hati, yakni rahasia teknik VAK ya, VAK, Visual Auditory Kinesthetic. Bagaimana kita nanti lebih mudah mengenal karakter audiens, sehingga apa, lebih mudah lagi dengan izin Allah untuk lebih menghujam lagi hati para audiens. Bagi sahabat-sahabat yang sudah memiliki buku ini ya, kita kaji, kita bedah buku ini pada hari ini di halaman 104 sampai dengan 109. Silakan sahabat dibuka ya bukunya, dibuka catatannya. Kita akan bahas bersama-sama pada pagi hari ini. Sudah siap sahabat? Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya, baik sahabat-sahabat semuanya, insya Allah pada pagi hari ini, di hari yang indah ini, kita akan bedah lagi rahasia tentang teknik VAK, rahasia teknik dimana ini sebagai pelengkap kita dalam powerful komunikatif, untuk senantiasa setiap tutur kata kita diizinkan oleh Allah untuk semakin menghujam hati para audiens kita. Jika kemarin ya kita belajar bagaimana ya kita harus senantiasa menyamakan frekuensi kita dengan para audiens ya, dari apa saja, dari fisiologis ya, dari gestur kita, dari intonasi kita ya, berikutnya dari apa, topik pembicaraan kita, dari beliefnya. Maka pada hari ini ya teknik VAK ini adalah lebih dalam lagi, sahabat ya, karena sejatinya agar setiap tutur kata kita ini benar-benar diterima, akhirnya sampai benar-benar bisa menghujam, mau dilakukan, mau dipraktekkan oleh para audiens kita, para jamaah kita ya, oleh anak kita, oleh pasangan kita, maka ini harus dikuasai
Sebelumnya mohon izin sahabat yang sudah bergabung ataupun baru bergabung ya, silakan ketikkan namanya spasi kotanya ya, dari mana saja yang telah hadir, dan mohon cek ya apakah suara saya bisa diterima dengan baik di sana. Silakan ketikkan di kolom komentar sahabat semuanya. Baik, kita lanjutkan sahabat ya. Jadi sejatinya ya, bagaimana caranya setiap tutur kata kita ini lebih mudah didengar oleh pasangan kita, oleh anak kita, bahkan para audiens kita. Sejatinya mari kita harus pahami bahwasanya ya, sebelum pesan itu masuk ke dalam ya bawah sadarnya para audiens, pasangan kita, anak kita, itu harus melalui 5 panca indera terlebih dahulu ya. Informasi itu harus diterima oleh 5 panca indera ya, atau salah satunya ya, salah satu dari 5 panca indera ini ya. Dan setiap orang masing-masing berbeda ya, mana yang lebih mudah untuk menerimanya ya. Apa ini 5 panca indera ya? Dari penglihatan kita ya, dari pendengaran ya, berikutnya apa, pendengaran, penglihatan ya, visual, auditory, kinestetik, apa yang dirasakan, apa yang dicium ya, aromanya, apa yang dikecap ya, dari 5 panca indera ini. Kalau kita ringkas lebih dalam, ada yang namanya VAK, visual, auditory, dan kinestetik. Setiap orang pasti tentunya akan berbeda-beda. Ada yang lebih nyaman menerima informasi melalui apa, visual, apa yang dia lihat ya. Ada juga yang lebih mudah menerimanya melalui apa yang dia dengar. Maka ya, banyak sekali orang yang apa, pengen ya, kalau saya nggak di depan nanti ya, saya tidak akan bisa maksimal dapatkan ilmunya. Inilah orang-orang apa? Orang-orang yang visual ya. Ada orang yang lebih cenderung apa? Dekat dengan sound ya, dekat dengan apa yang bisa dia dengar. Berarti orang-orang apa ini? Auditory. Ada juga yang apa? Ya, dia senantiasa apa? Fokus kinestetik ya. Dia merasakan. Kalau dia dapatkan feel, pokoknya saya senang banget nih sama ustadz ini, saya senang banget nih sama trainer ini ya. Dia merasakan apa? Melalui feel-nya, melalui kinestetiknya. Nah, ini yang harus kita bedah bersama-sama pada kesempatan kita hari ini sahabat semuanya. Mengapa? Kalau kita menjadi seorang pembicara di depan umum, ataupun toh kita nanti sebagai seorang pasangan kepada ya, pada istri kita, pada suami kita, ataupun pada anak didik kita, kita harus memahami karakternya apa sih gitu ya. Kalau orang ini cenderung adalah visual, kalau kita jelaskan dengan cara kinestetik, pasti tentunya tidak akan mudah untuk informasi itu bisa masuk ya, ditangkap, sehingga apa, masuk dalam pikiran sadar, menjebol dinding rasnya ya, faktor kritis atau mental blocknya, sehingga masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Maka harus kita pahami terlebih dahulu. Ada namanya informasi diterima oleh audiens kita, berikutnya apa? Diterima dalam pikirannya melalui 5 panca indera tadi ya, kalau kita ringkas namanya visual, auditory, kinestetik ya. Berikutnya ya, masuk ke dalam level perasaannya. Saat ini sudah masuk ke dalam level pikiran dan perasaan, inilah nanti yang akan memicu motivasi orang lain untuk melakukan tindakan, sehingga dia nanti bisa berubah, bisa menjadi ke arah yang lebih baik. Tentunya ya, hidayah itu memang ya, sebagaimana kita pembahasan sebelumnya, itu adalah domainnya Allah. Tapi ya, kita harus senantiasa ikhtiar memantaskan diri agar Allah izinkan kita ya menjadi wasilah, menjadi perantara, menjadi kendaraan ya turunnya hidayah oleh Allah kepada orang lain. Sehingga apa yang terjadi ya, saat kita diizinkan oleh Allah untuk menjadi perantara keajaiban bagi orang lain, disitulah ya, kita menjadi aliran dari sungai kebaikan, dan fadilah ini menjadi jariah yang luar biasa. Bahkan kita sudah meninggal sekalipun ya, fadilah ini akan terus mengalir kepada kita sahabat. Contohnya begini sahabat, saat kita ya minta menjelaskan kepada anak kita ya, nah kalau minum jangan berdiri, silakan untuk duduk ya sambil baca bismillah. Bayangkan, jika itu anak tersebut mau mempraktekannya, apa yang terjadi? Sepanjang usia anak tersebut untuk minumnya sambil duduk, sambil baca bismillah, kita tentunya dapatkan apa? Fadilah pahalanya. Dan itu jika diajarkan kepada anak turunnya, kita sudah meninggal sekalipun, itu terus pahalanya mengalir kepada kita. Terus tiada henti sahabat semuanya. Maka inilah pentingnya kita senantiasa belajar public speaking ya. Terutama di pembahasan kita kali ini adalah tentang teknik ya, rahasia memahami teknik visual, auditory, dan kinestetik. Nah, yang harus kita pahami adalah jika memang penonton kita, audiens kita, para pendengar kita, jamaah kita ini adalah orangnya yang heterogen beragam, maka kita harus menggunakan ketiganya agar lebih mudah diterima informasi kita oleh ya orang yang karakternya visual, oleh orang yang karakternya auditory, oleh orang yang karakternya adalah kinestetik ya. Maka jika kita pendekatan personal ini kepada pasangan, kepada anak kita atau anak didik kita atau anak kandung kita, ini harus lebih fokus lagi. Kalau dia kinestetik ya gunakan terus yang kinestetik, kalau dia visual gunakan terus yang visual, kalau dia itu adalah orang yang auditori gunakan terus auditori. Nah, bagaimana cara kita memahami dia ini auditori, kinestetik, atau ya visual? Ini mudah sekali sahabat. Bisa dengan gesturnya, bisa dengan sorot matanya ya, bisa dengan frase penggunaan kata-katanya. Inilah yang akan kita bedah pada hari ini.
Nah, yang pertama adalah tentunya jika kita sebagai seorang public speaker berada di depan ya, kita harus melihat dari gesturnya terlebih dahulu ya. Perhatikan sahabat, condongnya kepala itu bisa ya kita melihat orang ini auditory, visual atau kinestetik. Bahkan bisa juga kita melihat orang ini sedang jujur atau tidak. Bagaimana caranya? Nah, lebih lengkapnya silahkan nanti sahabat bisa juga ya akses bukunya yang langsung ya, buku kita ya dari training kita yang offline akhirnya kita bukukan ya menjadi buku Public Speaking Speak to Impact ini ya. Silahkan nanti jika sahabat-sahabat ingin lebih dalam lagi menyimak bukan hanya penjelasan ini namun juga bisa membaca bagi orang-orang yang visual ya, ingin lebih membaca sendiri lebih dalam lagi, bisa nanti mengaksesnya di 083862022999 ya. Sekali lagi 083862022999 ya. Terima kasih. Kita akan lanjut lagi ke materi yang luar biasa ini. Begini sahabat, tentunya kalau kita mampu mau memahami lebih dalam lagi para audiens kita, para ya lawan bicara kita akan lebih mudah sahabat. Jika para jamaah, para penonton, para audiens itu ya cenderung dia menonjolkan apanya, ya telinganya dia sering miring ya. Kalau kita ngomong dia lawan bicara kita justru telinganya ini ditonjolkan ke depan ya. Berarti orang ini lebih mudah untuk mengaksesnya dengan cara apa? Inilah orang-orang yang sejatinya adalah auditory ya, audio ya. Dia lebih cenderung asiknya menerima informasi lebih mudah dengan pendengaran. Kalau sampai tones-nya atau ada backsound yang nggak nyaman, dia sensitif sekali gitu ya. Ini adalah orang-orang yang auditory. Dari kepalanya saja cenderung dia lebih banyak miring untuk mendengarkan kita. Padahal kita ada di depannya, dia cenderung lebih miring. Ya, kenapa? Ini adalah orang-orang ciri-ciri yang auditory. Ada lagi orang yang ketika kita menjelaskan, dia senantiasa nulis. Kalau nggak nulis, dia ketuk-ketukan ya, pulpen itu atau tangan jemarinya ya masih gerak-gerak terus. Inilah orang-orang yang kinestetik. Dia adalah orang-orang yang perasa. Maka kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang kinestetik agar mudah didengarkan oleh mereka. Atau ya bagi orang ini senantiasa melihat terus ya, dia cenderung orang-orang yang berada di depan. Ini adalah orang-orang yang visual. Dia lebih nyaman untuk melihat langsung ya. Dan penggunaan kata-katanya pun juga sama sahabat. Frasenya pun juga bisa ya kita lihat kalau kita komunikasi secara langsung. Bagi orang-orang yang senantiasa ya, orang-orang yang auditori, biasanya kalau kita ngomong ya berhadapan mungkin dengan pasangan kita, anak kita ya, seringkali dia akan menyampaikan ya yang saya dengar katanya, kata orang ya, kedengarannya ya, jadi pasti ada hubungannya dengan kata kunci frasenya adalah dengar, dari apa yang dia dengar. Berarti dia menangkap informasinya adalah dengan dengar. Maka kalau kita mau menjelaskan juga kedengarannya akhir-akhir ini juga demikian gitu ya. Jadi pakai frase kata yang sama. Nah, jika orang ini adalah ya, kalau tadi adalah auditori, orang visual biasanya dia menggunakan kata-kata nyata, fakta ya, apa yang dia lihat. Kelihatannya, nyatanya, faktanya ya, yang saya lihat nggak seperti itu ya. Ini berarti orang-orang yang dia senantiasa menangkap informasi, mudahnya menggunakan yang namanya visual. Nah, bagi orang tadi ya auditori sudah, visual, maka bagi orang kinestetik bagaimana? Biasanya yang saya alami ya, ini orang-orang kinestetik pakai perasaan, yang saya rasakan gitu. Ya, jadi ini adalah orang-orang yang kinestetik dari penggunaan frasa kata, dari gestur tubuh kita ya. Bagi orang-orang visual itu tidak nyaman jika kita itu ngobrolnya itu langsung berjejeran ya, berjejeran saling menghadap ke depan ya, kita berjejeran satu sama lain tidak nyaman. Kenapa? Karena dia tidak melihat langsung. Dia langsung jaga jarak, langsung mundur sedikit jaga jarak melihat kita kalau kita ajak ngobrol. Inilah orang-orang yang visual. Ya, bagi orang kinestetik lebih condong ya, kalau ketemu dengan kita lebih banyak setelah salaman biasanya menyentuh punggung kita ya, dia suka sekali dengan dengan pelukan, dengan sentuhan. Ini adalah orang-orang yang kinestetik sahabat. Semakin kita mudah ya di sini memahami, oh ternyata ada orang kinestetik, visual, dan auditori. Nah, berikutnya sahabat, kita pun juga bisa melihat orang ini auditori, kinestetik, atau visual, jujur atau tidak jujur itu dari sorot mata sahabat. Nah, dalam buku ini juga kita bahas, ada tabel, kita siapkan lebih detail lagi. Ya, tentunya ya saat kita ngajak ngobrol dengan orang lain ya, para audien kita ya, para jamaah kita, saat dia senantiasa melihat fokus sorot matanya ya, perhatikan ya, bola mata warna hitamnya, jika itu cenderung ke atas sebelah kanan ya, sebelah kanan atau kiri saat diajak ngobrol, dia memikirkan kok cenderung ya pojok ke kanan atau ke kiri atas ya, inilah orang-orang yang senantiasa visual ya. Dia membayangkan atau mengingat-ingat memori masa lalu tanpa dia sadari, dia cenderung ke atas ya, atas yang pojok kanan atau pojok kiri. Kalau dia di pojoknya adalah pojok yang ya
pojok sebelah kiri, maka dia sejatinya apa? Sedang mengingat memori masa lalu, berarti dia jujur. Tapi jika dia pojok kanan atas ya, itu berarti dia apa? Masih mengandai-andai, belum terjadi. Biasanya kalau kita tanyain kok dia ke sana, biasanya ini juga apa? Melambangkan dia ini belum terjadi atau belum jujur. Ini adalah ciri-ciri orang visual. Maka agar kita bisa yang meliding, memberikan nasihat-nasihat yang lebih positif, kita harus menggunakan kata-kata yang visual. Apa tadi? Ya, kenyataannya, faktanya, kelihatannya, yang saya lihat, kita harus menggunakan frase ini agar mudah diterima oleh orang-orang yang tipikal visual. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang senantiasa auditori menggunakan pendengarannya? Ya, bola matanya kalau kita ajak ngobrol untuk berpikir, untuk membayangkan, dia cenderung apa? Ya, dia ke kanan atau ke kiri ya, ke kiri atau ke kanan yang lurus ya, samping kanan atau samping kiri. Ini adalah ciri-ciri orang yang auditori. Bagi orang kinestetik bagaimana? Kalau yang tadi ya auditori itu biasanya apa? Yang saya lihat ya, yang saya ya kalau mohon maaf ya auditori, yang saya dengar, kedengarannya, katanya ya, akhir-akhir ini yang saya dengar ya kedengarannya ya, ini berarti orang-orang apa? Auditori. Itu cenderung bola matanya itu ke kanan atau ke kiri. Kalau dia orang-orang yang kinestetik sahabat ya, itu cenderung ke bawah kanan atau bawah kiri. Maka setelah ya materi ini silakan nanti coba praktekkan, silakan temui orang-orang di sekitar Anda sahabat, perhatikan sorot matanya saat kita tanyain sesuatu, memori ya, masih ingat nggak sahabat ya, kenangan kita atau anak kita ya, masih ingat nggak kemarin kita jalan-jalan ya ke suatu tempat ya, masih ingat nggak warnanya apa, aromanya apa? Kita coba. Kalau dia nanti mengingat bola matanya ke kanan atau ke kirinya, atas, samping, atau bawah, perhatikan. Jika atas berarti dia apa? Seringkali menggunakan frase ya visual ya, yang saya lihat, coba lihat gitu ya. Berarti apa? Dia atas, kanan, atau atas, kiri. Perhatikan. Nah, dengan kita semakin memahami ini sahabat, ini nanti akan lebih mudah, powerful lagi bagaimana kita membangun kedekatan, membangun kenyamanan dengan para audien, dengan lawan bicara kita, dengan pasangan kita ya, agar mudah untuk diterima sebagai pelengkap materi kemarin tentang teknik membuka hati. Ya, perhatikan sahabat, ya tentunya ya 20% orang itu memutuskan mau mengikuti kita itu karena apa? Karena logika. Namun 80%-nya itu karena adanya kedekatan emosi. Maka agar senantiasa terjalin kedekatan emosi ini, mari senantiasa kita memahami karakter audien kita, lawan bicara kita, apakah dia itu visual, auditori, atau kinestetik. Nah, bagaimana caranya bagi kita seorang public speaker kalau ternyata penontonnya itu, audiensnya itu ya, para jamaahnya itu beragam, maka kita harus menggunakan ketiga-tiganya sahabat. Ya, bayangkan, rasakan ya, berarti apa? Bayangkan, visual, rasakan, kinestetik, dan lihat gitu ya, saat kita menjelaskan agar apa? Mudah diterima oleh orang lain, mudah diterima oleh para audien yang beragam sahabat. Dan tentunya bagi orang-orang visual senang sekali menggunakan apa? Menggunakan slide. Melihat sesuatu penjelasan itu ada gambarnya, kita harus lengkapi. Bagi orang yang auditori bagaimana? Tambahkan backsound ya, tambahkan iringan-iringan, instrumen-instrumen agar lebih mudah lagi bagi orang-orang yang auditori bisa apa? Masuk ya. Berikutnya orang kinestetik dengan sentuhan-sentuhan musik instrumen yang lembut, maka akhirnya apa? Semakin mudah masuk ke level perasaannya. Inilah rahasia-rahasia yang tidak banyak orang ketahui. Kalaupun toh orang ketahui belum tentu bisa untuk mempraktekannya. Maka mari sahabat kita berlatih, belajar ya. Public speaking itu bukan hanya tentang kita belajar di depan umum, tapi bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi lebih dalam lagi kepada siapa? Pasangan kita, anak-anak kita, ataupun bagi seorang guru kepada anak didiknya, bagi seorang pemimpin kepada tim kerjanya. Ya, bukan harus apa? Kita berada di atas stage atau di atas panggung sahabat. Maka semakin kita belajar ya tata cara komunikasi ini, kita akan lebih mudah lagi bagaimana setiap tutur kata kita diizinkan oleh Allah untuk menjadikan apa? Pintu-pintu hidayah turun ya kepada orang-orang di sekitar kita oleh Allah dengan melalui perantara kita. Tentunya inilah fadilah yang akan luar biasa yang akan diperoleh oleh kita sahabat, menjadikan amal jariah kita yang terus mengalir kepada kita semuanya. Baik sahabat-sahabat ya, jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa dari sahabat ya terkait dengan materi kita di pertemuan kita hari ini, silahkan ketikkan di kolom komentar, kita akan diskusikan bersama-sama. Dan tentunya jangan sampai biarkan ilmu yang bermanfaat ini hanya untuk sahabat semuanya ya. Jangan sampai biarkan energi yang baik itu sampai mengendap ke dalam diri kita. Tapi apa? Terus alirkan itu kebaikan, terus alirkan apa yang kita dapatkan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Insya Allah dengan semakin banyak orang yang dapatkan manfaatnya, justru ya
ya energi baik itu akan kembali kepada kita. Allah akan amanahkan kebaikan-kebaikan lain ya yang belum kita ketahui menjadi kita lebih paham, lebih mengetahui lagi ya. Silahkan sahabat mulai untuk dipraktekkan ya. Materi kita kemarin teknik membuka hati, materi hari ini adalah rahasia teknik VAK. Nah, besok Senin depan insya Allah jika Allah masih izinkan umur saya yang panjang, kita akan membahas tentang teknik bagaimana kita memberikan kritik, memberikan nasihat, memberikan saran ya kepada orang lain dengan cara yang lembut tanpa membuat orang lain tersinggung dan justru mau menjalankannya. Teknik apakah itu? Itu nanti akan kita bahas insya Allah di Senin depan. Kita akan adakan live FB lagi ya. Siap sahabat? Ya, maka mohon izin sahabat, ya, yang paling penting dalam kita belajar adalah ya saat kita hadir di majelis ilmu itu adalah kita akan merubah pemahaman kita, merubah mindset kita. Namun dengan kita mempraktekannya itulah yang akan merubah nasib kita, merubah kualitas hidup kita. Maka mari coba kita praktekkan dengan orang-orang di sekitar kita terlebih dahulu. Perhatikan ya frase katanya, apakah dia sering menggunakan yang saya lihat, yang saya dengar, apakah yang saya rasakan. Perhatikan lagi sorot matanya, apakah dia ya condong miring ke kanan atas atau kanan kiri ya, atas sebelah kanan atau kiri atas, atau datar kanan atau kiri, atau justru bawah kanan atau kiri. Perhatikan lagi. Berikutnya perhatikan juga apa ya posisi kepala atau badan ya. Saat dia itu visual justru dia akan lebih mudah kalau ngobrol itu jaga jarak. Kenapa? Tujuannya agar bisa melihat siapa yang ngajak bicara. Tapi bagi orang yang kinestetik cenderung dia apa? Cenderung bersentuhan ya, lebih ya, tidak harus melihat, yang penting adalah berjejeran saja, menyentuh saja punggung dengan punggung aja udah nyaman sekali ya. Pundak dengan pundak sudah nyaman sekali bagi orang kinestetik. Bagi orang yang ya auditori apa? Saat dia ngobrol cenderung apa? Kepalanya lebih miring. Kenapa? Karena dia mengedepankan telinganya ya, agar apa? Dia lebih mudah masuk yang didengarnya. Begitu sahabat, semoga ya yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kita sambung lagi ya. Kita bedah buku juga kita Public Speaking Speak to Impact, dan juga bedah kita training kita ya, training yang semula kita offline ya, kita adakan di berbagai kota. Alhamdulillah kita bisa ada di grup ini, Sofel Official ini. Kita akan bedah perlahan satu demi satu ya. Bismillah, dengan izin Allah semoga semakin dimudahkan, dilancarkan. Baik, sekian sahabat, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat ya, bisa menjadikan kita menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang diizinkan Allah, menjadi pribadi-pribadi menjadikan penyeru kebaikan ya, para barisan penyeru kebaikan yang senantiasa ya dengan izin Allah menjadi perantara kebaikan bagi orang lain. Sekian dari saya sahabat. Beri taufik walhidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Public speaker bisa, pasti bisa, harus bisa. Apa itu? Best LC, be positive, be happy, cause Allah. Terima kasih sahabat.